Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat sore buat teman-teman semua, mudah-mudahan sehat semuanya dan diberi kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa hari ini ya. Oke, untuk pertemuan hari ini saya masih melanjutkan materi minggu lalu. Minggu lalu kita bicara mengenai surat ya, jadi mengenai arsip surat masuk dan surat keluar. Untuk unit 5 sesuai dengan yang di buku teman-teman ya, itu hari ini adalah materinya mengenai surat elektronik atau email ya. Jadi pembahasan kita hari ini adalah mengenai surat elektronik dan fungsinya yang akan kita gunakan di dalam manajemen perkantoran. Ya, saya akan share materi. Selama saya share materi, teman-teman boleh menonaktifkan kamera. Oke, sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah ya? Baik, ini sebagian ada di buku, hanya saja memang nggak semuanya ya, nggak semuanya saya ambilkan di buku, karena di buku nanti teman-teman bisa baca, yang tidak ada buku, di buku saya tambahkan di materi saya. Jadi nanti kalau untuk materi, teman-teman bisa download seperti biasa di web ya. Oke, apa yang dimaksud dengan surat elektronik? Ya, surat elektronik itu adalah email yang teman-teman udah tahu semua. Kalian sudah tahu yang namanya email itu adalah surat yang dipakai dalam kita bertransaksi di dalam manajemen, di dalam bisnis. Jadi sebenarnya surat elektronik ini adalah salah satu cara pengiriman surat, pengiriman pesan, pengiriman informasi, baik itu bisnis dan non-bisnis yang dilakukan secara elektronik. Kalau dulu surat itu kita bikin dengan cara menulis, kemudian kita kirimkan. Tetapi di zaman yang sekarang teknologi sudah maju, surat tidak lagi dikirimkan melalui pos. Memang masih ada beberapa, hanya saja lebih cepat dan lebih fleksibel itu ketika kita mengirimkannya melalui surat elektronik ini atau internet ya. Nah, saya yakin teman-teman semua udah pada punya yang namanya email, karena email itu banyak sekali gunanya, baik itu digunakan di dalam bisnis maupun di dalam kepentingan kita dalam pribadi. Ya. Ketika kita punya surat elektronik, kita punya email, tugas dari pengantar surat udah semakin berkurang ya. Cara mengirim pesan tidak lagi dari satu pintu ke pintu, tapi sudah melalui satu komputer ke komputer lain. Itu bisa dilakukan ke seluruh dunia ya, kapan saja, di mana saja, 24 jam tanpa ada batasan waktu. Dan kelebihannya lagi, kita tidak hanya bentuk tulisan yang dikirim, bisa gambar, bisa suara dalam bentuk voice note, bisa juga dalam bentuk video. Ya, jadi kelebihannya sangat banyak. Nah, ini cara kerjanya. Nah, kalau dulu kita ngepostnya itu ada di tukang pos, di kantor pos ya. Yang sekarang kalau di dalam dunia maya, di dalam internet itu dia bertugas sebagai servernya gitu. Jadi kantor pos ini sebagai mail server ya. Kemudian tukang posnya siapa? Tukang posnya si elektronik mailbox-nya. Mailbox, karena kan di dalam email itu kan biasa ada mailbox ya. Ada inbox, kemudian ada yang outbox ya, kemudian ada draft ya. Ya itu sebagai tukang posnya. Apakah kita mau kirim atau belum? Kalau belum berarti dia masuk dulu ke draft gitu ya. Dan kelebihannya surat elektronik ini, email ini bekerjanya nonstop 24 jam sehari. Kita mau kirim di malam hari tidak masalah, tidak tergantung jam bukanya kantor gitu. Dan 7 hari seminggu. Meskipun office hour-nya ada di hari Senin sampai Jumat, tetapi ketika kita perlu mengirimkannya di hari Sabtu atau hari Minggu, kita tetap bisa mengaksesnya ya. Oke. Kemudian apa saja komponennya yang ada di dalam email. Nah, kita seringkali melihat bentuk email seperti ini. Ya, tapi apakah teman-teman sudah tahu fungsinya? To, CC, kemudian subjek, ini bagian ini disebut dengan
heading, jadi kepala email ya, kepala email. Jadi atau kepala surat kalau di dalam surat yang kita tulis ya, itu disebut sebagai kepala surat. Tapi di dalam email ini kepala suratnya. Kemudian ini adalah badan surat. Jadi isinya ya, Anda bisa mengetik isi, kemudian Anda menuliskan salam di sana, itu yang disebut dengan badan surat. Nah, bagian-bagian ini, komponen-komponen email ini apa saja? Ya, to itu adalah kita mau menunjukkan kepada siapa? Ya, menyatakan alamat email kepada penerima pesan yang dituju. Itu to. Ya, kemudian from adalah dari pesan dari si pengirim. Ya, alamat si pengirim, kemudian nama si pengirim, itu adanya di situ. Ya. Kemudian ada CC. Nah, ini CC ini kalau kita suratnya pribadi, mungkin kita tidak pakai, kita tidak gunakan. Tapi kalau suratnya surat bisnis, kita bisa gunakan CC ini. CC adalah carbon copy. Jadi kalau di surat yang kemarin, yang minggu lalu teman-teman belajar itu tembusan, gitu ya. Jadi CC ini menyatakan tembusan pesan email yang akan dikirimkan kepada pihak lain gitu. Jadi misalnya saya mengirimkan surat ke salah satu departemen, kemudian saya bikin tembusannya kepada departemen lain atau di arsipnya. Nah, ini kita tulisnya di CC gitu. Di CC ini kita bisa menulis 2 atau 3 orang lebih alamat email ya, sama seperti tembusan. Nah, di bawah CC sebenarnya kalau ini kita klik lagi, saya nggak screenshot gambarnya ya. Ada yang namanya BCC ya. Blind Carbon Copy. Fungsinya sama seperti CC, tapi alamat email yang dituju tidak tertera di dalam header pesan. Jadi ini bisa diklik, ya. Di sini bisa diklik, ada tambahannya lagi BCC. Nah, fungsinya apa? Kalau Anda mengirimkan surat, kemudian di CC, kemudian di BCC, BCC ini biasanya hanya kita yang tahu tembusannya ke siapa. Sementara orang si penerima tidak tahu. Beda dengan CC. Kalau CC, orang yang nerima tahu. Surat ini ditembuskan ke siapa saja. Gitu. Yang nerima siapa aja mereka tahu, bisa lihat. Tapi kalau BCC, yang tahu hanya si pengirim saja. Gitu. Bedanya di situ. Ya. Nah, digunakan untuk apa? Untuk hal-hal yang mungkin sifatnya urgent atau rahasia, tetapi departemen mana misalnya dia tahu atau mungkin atasan kita boleh tahu, tapi si klien atau si supplier tidak boleh tahu alamat email itu, misalnya seperti itu. Jadi itu tembusan yang orang lain tidak boleh tahu gitu. Jadi sebenarnya fungsinya sama seperti CC ya, cuman dia tidak terbaca oleh si email penerima. Itu saja yang membedakan ya. Kemudian subjek. Nah, nih kalian nih sering nih kalau ngirim email ke tugas misalnya ya, ini mengabaikan subjek, nggak ditulis. Kadang-kadang saya suka mensortirnya itu ini kelas berapa, karena kalian nggak kasih kode ya. Misalnya AP 19102, harusnya Anda tulis. Jadi supaya apa? Supaya ketika saya ada email masuk, saya tahu oh ini dari kelas AP 19102 gitu ya. Nah, subjek ini sebenarnya menyatakan tujuan atau kalau di surat itu halnya, hal perihal ya. Menyatakan subjek atau judul email tersebut perihal gitu. Jadi misalnya tugas manajemen perkantoran flowchart Haris Kustianto AP 19102 atau AP 2102 seperti itu. Jadi komplit. Ketika komplit seperti tulisannya lengkap, saya langsung tahu, oh ini tugasnya si Haris yang kelas 102. Siapa tahu nama Haris ada 2, kan gitu. Ya. Nah, selain teman-teman kalian itu sering kali mengabaikan, dampaknya apa kalau misalnya Anda nggak nulis ya? Ketika Anda membuat CV, ketika Anda membuat lamaran, subjek ini menjadi hal yang sangat penting. Karena terkadang SDM atau HRD meminta kode gitu ya, kode surat lamaran misalnya CV MKT 122. Nah, itu kodenya si perusahaan ketika dia membuat satu sistem gitu. Jadi ketika menyortir
dia udah tahu, oh ini lamarannya marketing, gitu, dengan kode MKT tadi. Misalnya Anda dikasih kodenya FIN, gitu ya, berarti kode ini adalah surat lamaran untuk orang finance, seperti itu, bagian finance, gitu. Jadi dia langsung ketika membaca surat lamaran itu udah tersortir sama dia, gitu. Oh ini nanti untuk lamarannya marketing, ini untuk finance. Jadi mereka akan menyortirnya lebih mudah. Beda kalau misalnya kalian nggak tulis, kalau mereka tidak sempat membaca atau menggabungkan atau mungkin lamarannya banyak sekali, akhirnya malah nggak terdeteksi Anda ngelamarnya di bagian apa. Kan mereka nggak langsung baca. Mereka sortirnya kan berdasarkan subjeknya, gitu. Dan mereka juga ketika mengecek email tuh ada jam-jam khusus ya, antara jam 10 sampai jam 11 biasanya, ya, untuk mensortir seperti itu. Nah, itu nanti di mata kuliah yang lain ya. Kemudian, sudah di mata kuliah SDM kemarin ya, di kelas ini. Oke. Kemudian ada date, tanggal ya. Tanggal ini menyatakan waktu, tanggal pesan atau email dikirim. Nah, ini nanti bisa teman-teman lihat ketika Anda buka email Anda bisa tahu ini kapan dikirim atau email itu kapan diterima. Ya. Kemudian pengirim, sender. Ya, biasanya itu adalah pengirim pesan. Dia menyatakan si pengirim pesan atau si alamat email itu sendiri. Nah, kemudian ada lagi Anda bisa mereply langsung hanya kepada si pengirim saja, ya. Jadi reply to sender atau reply to all untuk semuanya yang tadi termasuk yang di-CC-kan tadi, gitu. Nah, jadi reply to ini menyatakan surat jawaban langsung kepada si pengirim pesan tadi, gitu. Apakah hanya ditujukan hanya pengirim saja atau mau di-CC-kan juga kepada orang-orang yang menerima CC tadi, gitu. Nah, kemudian yang tidak kalah penting adalah bagian attachment, ya, attach file ya. Biasanya tuh kalau kita kirim surat yang perlu ada file-file lampirannya, mungkin Excel atau Word atau gambar, kita harus menyisipkan file, ya. Kita pakai ini, attachment ini. Ya. Nah, ini adalah bagian-bagian dari email, komponen dari email. Apa saja yang harus Anda ketahui tentang email itu. Jadi sebenarnya antara surat yang biasa dengan surat yang elektronik ini sama, hanya bedanya itu adalah ketika kita menggunakannya dan menempatkannya saja, ya. Karena subjek juga ada di situ, pengirim ada, tanggal ada di biasa ataupun yang di elektronik. Ya. Oke. Itu tadi komponen-komponen yang ada di dalam email ya. Kalau Anda mengecek email atau Anda mengirim email itu komponennya di situ ya. Kemudian alamat email. Nah, ini yang teman-teman sering buat. Mungkin kalian punya email nggak cuma satu ya. Bisa 2, bisa lebih. Ada email pribadi, ada email bisnis, bedakan. Karena biasanya kita menggunakan email pribadi itu hanya untuk keperluan-keperluan yang mungkin keperluan pribadi kita kayak belanja, ya kita ikut sosial media gitu. Sementara untuk yang tugas kuliah atau mungkin teman-teman bekerja di kantor pakai email yang meskipun itu emailnya email yang bukan dari perusahaan ya, tetap Anda bedakan dan penggunaan namanya harus resmi gitu ya. Nah, ini contoh, saya berikan contoh seperti ini, medina@gmail.com, username-nya adalah Medinanya, ya, Medina_S, ya, jadi ini adalah username, ya. Kemudian @nya ini adalah tandanya, ya, biasanya ini mengikuti belakangnya misalnya Gmail atau Yahoo atau Hotmail gitu ya. Kemudian ini adalah domainnya, ya. Nah, ini menunjukkan tipe institusi atau lokasi atau negara atau email bisnis. Ini adalah .com ini karena nanti akan beda-beda. Ada yang belakangnya net ya dan sebagainya. Oke, ini contohnya. Ini dimaksud dengan domain. Ya, domain ini bisa .com, bisa net, bisa org, bisa edu, bisa gov ya, macam-macam. Nah, .com ini untuk perusahaan. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan bisnis biasanya belakangnya pakai ini domainnya, gitu. Nah kalau net biasanya ISP
internet service provider ya. Jadi biasanya penyelenggara service provider ya, kayak mungkin Bisnet atau mungkin apa ya yang biasa provider internet itu ya, CBN ya, pakainya net. Kemudian untuk organisasi pakainya ORG ya. Biasanya ORG ini organisasi kayak misalnya organisasi yang ada di dalam lingkungan pemerintahan atau di kita ya, pakainya ini ORG ya. Atau Anda bikin organisasi resmi yang mungkin diikuti oleh orang banyak, umum, siapa aja boleh pakainya ini ya, komunitas atau PMR juga pakainya ini. Kemudian edu ini sekolah. Nah, sekolah ini ada macam-macam ya, ada ACID, ada SCHID ya. Dia tergantung sekolahnya. Jadi misalnya kayak universitas pakainya ACID. Kalau sekolah SD, SMP, SMA pakainya SCH gitu ya. Nah, jadi edu itu pendidikan tapi lebih umum gitu. Kemudian untuk pemerintahan di kita pakainya GoID ya. Nah, untuk Indonesia untuk perusahaan tidak pakai kom, tapi pakainya GoID. Tapi sekarang juga sudah mulai banyak yang pakainya universal pakai kom ya, karena lebih mudah dikenali dan lebih global ya. Oke, itu untuk domainnya. Nah, kemudian bagaimana manajemen email? Ya, manajemen email. Kenapa email harus ada manajemennya? Sama seperti ketika kita membuat arsip ya, pemberkasan. Jadi meskipun kertas-kertas itu menurut kita adalah hanya sebuah paper, hanya sebuah kertas, tapi harus ada manajemennya supaya rapi, supaya terorganisir dengan baik gitu ya. Email juga demikian ya. Nah, tadi saya katakan bahwa teman-teman boleh menggunakan email lebih dari satu. Dan biasanya kita seperti itu. Ada email pribadi, ada email resmi. Ya, email pribadi pun yang umum, misalnya kita bikin di Yahoo atau kita bikin di Gmail, kita bisa lebih dari satu gitu ya, bisa bikin 2 atau 3. Mungkin yang satu untuk keperluan apa, yang satu lagi untuk keperluan yang lain gitu. Belum lagi nanti masih ditambah email dari sekolah misalnya, atau dari kantor misalnya ya, kita dikasih email untuk keperluan kita dalam bekerja. Nah, ketika Anda sudah punya email, terutama buat teman-teman yang udah kerja ya, buat mahasiswa yang sudah bekerja, usahakan setiap pagi Anda mengecek email ya, karena email itu udah menjadi bagian dari rutinitas dalam kegiatan kita. Cek email setiap pagi, karena biasanya banyak berita masuk itu ketika masuk ke di malam hari kita nggak buka, atau mungkin notifikasinya kita matikan, baru pagi harinya kita cek, supaya kita bisa tahu hari ini saya mau ngapain, sehari ini saya mau punya kegiatan apa, ya, atau mungkin hari ini harus ada surat yang dibalas, atau mungkin harus ada jadwal yang di-reschedule, itu dari email tadi, ya, aktivitasnya dari situ. Nah, kemudian email-email lama yang sudah tidak dipakai, sebaiknya langsung dihapus untuk menghemat mailbox-nya, ya, dan merapihkan mailbox-nya kita. Gitu. Nah, kemudian mailing list ya, biasanya kita kalau ikut dalam satu organisasi atau komunitas ya, kita pakai email yang sama, itu banyak sekali email masuk yang akhirnya jadi harus dibersihin, kalau enggak nanti jadi spam, justru yang email penting masuk ke spam gitu ya. Jadi sebaiknya dalam email yang kita miliki juga harus dirapikan sama seperti arsip tadi saya bilang ya. Kemudian pisahkan jenis email ke dalam folder kursus. Kalau memang ada email yang memang harus disimpan, ya, buat folder di dalam situ, kita kasih nama bahwa itu file-file yang penting, ya. Oke. Kemudian gimana sih? Ini bagian dari manajemen email ya. Bagaimana sih sebenarnya membuat email dan password supaya lebih mudah gitu ya? Karena seringkali kita lupa nih sama password kita sendiri, saking banyaknya email yang kita pakai atau saking banyaknya password yang kita miliki, ya. Punya email harus pakai password. Kita punya akun di dalam salah satu
website misalnya kita harus punya password ya. Jadi gimana caranya supaya password itu mudah diingat ya. Karena kalau contoh nih ya teman-teman, kemarin saya kasih tugas bikin tugas, kemudian di-save saja di Google Drive-nya, kemudian kan nanti linknya saja dikasih ke saya gitu ya. Nah, kalau Anda lupa dengan emailnya sendiri, Anda otomatis nggak bisa buka kan itu Google Drive-nya itu. Sementara padahal kenapa saya minta teman-teman menggunakan fasilitas ini? Ini bagian dari pembelajaran. Artinya teman-teman harus sudah mulai aware dengan kegiatan yang bersifat online seperti ini. Jadi kalau Anda ngirim email ke saya, ya satu kelas ada 15 mahasiswa, ada yang 30 mahasiswa, ada yang 20 mahasiswa. Berapa banyak saya harus ngecek email yang masuk. Tapi dengan cara seperti kemarin, saya nggak perlu banyak buka email satu-satu, saya cukup membuka dalam satu drive, kemudian di situ saya langsung bisa masuk, oh kayak tadi saya sebutin siapa nih nanti yang sudah bisa saya baca tugasnya, siapa yang belum gitu ya. Nah, ini juga menghemat teman-teman untuk kapasitas memori yang ada di laptopnya. Ya, kenapa? Karena semua file kita ada di drive. Ya, ketika file kita ada di drive, insya Allah itu lebih aman. Dari resiko hilang, dari resiko lupa password, atau dari resiko yang kemarin error akhirnya itu file jadi rusak. Gitu. Nah, biasanya kayak Gmail ini ngasih fasilitas drive itu besar sekali ya. Jadi kalau misalnya kita pakai fasilitasnya dia dan kita pakai data-data untuk websitenya misalnya di situ juga, misalnya habis, kita tinggal bikin email baru. Bisa nggak sih nambah kapasitas? Bisa, tapi berbayar ya. Kalau saya sih ngasih trik, mendingan bikin email satu lagi, misalnya ini dia 1, ini dia 2, misalnya seperti itu. Supaya kita bisa memanfaatkan tadi. Oh, selama ini dengan cara seperti itu kita bisa mengakses data kita lebih aman. Nah, itu cara memanfaatkan ya, bagaimana memanage email kita atau memanage drive kita ya. Kemudian yang kedua, bagaimana sih membuat password yang mudah diingat ya. Sebenarnya banyak sekali caranya, mungkin teman-teman udah punya cara masing-masing, tapi yang paling saya sempat dapat ilmu juga dari salah satu workshop ya. Jadi ketika kita membuat password email dengan nama dan tanggal lahir, itu sekarang sudah ada alat untuk mendeteksinya. Jadi langsung terbaca. Ya, jadi usahakan tidak membuat password dari nama dan tanggal lahir. Gitu. Nah, jadi kalau minta kombinasi gimana? Nah, kadang-kadang kita suka bingung nih, kita pakai @ lah, kita pakai E-nya mungkin angka 3 lah, gitu ya. Nah, ini sebenarnya yang sering bikin kita lupa. Misalnya, bikin any 3 NNY misalnya seperti itu, atau any itu 3 NN4 misalnya seperti itu, kita kan sering lupa ya. Nah, paling mudah gimana? Ya paling mudah sebenarnya sih yang sampai hari ini belum terdeteksi adalah kita membuat satu kalimat panjang yang untuk password kita. Lebih baik password panjang daripada 8 atau 6 karakter yang mix gitu ya. Jadi misalnya 1 aku sayang ibu gitu ya, atau 1 2 3 sayang semuanya seperti itu. Itu lebih efektif, tidak mudah terbaca oleh sistem. Ya, jadi salah satu triknya seperti itu katanya. Ya, jadi itu bisa dijadikan satu referensi buat kita supaya kita nggak lupa. Ya, oke. Kemudian spam. Nah, ini tadi yang saya sampaikan ya. Apa sih spam? Spam itu adalah email yang tidak dikenal, yang dia datang datang sendiri tanpa diundang ya. Dan ini nyebelin banget gitu kalau misalnya tiba-tiba ada email penting justru masuknya ke spam ya. Nah, caranya supaya kita nggak terhindar dari email-email spam ini gimana? Buatlah list kita, mailing list kita yang nggak berguna itu disortir, buang aja gitu. Ya. Atau kita bisa menggunakan aktivitas lain, misalnya block address yang email-email tertentu kita nggak mau terima, itu bisa. Ya. Kemudian ada mailing list ini sempat booming itu di tahun 2000-an kalau saya tidak salah.
Saya nggak tahu teman-teman udah lahir apa belum ya. Ini di zamannya mailing list ini sangat sangat banyak, sangat digemari. Sebelum ada WA, jauh sebelum ada WA ini. Jadi mailing list ini bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain dalam satu grup, tapi melalui email gitu. Itu namanya mailing list atau yang kita sebut biasanya kita singkat sebagai milis namanya. Ya, jadi mailing list itu adalah kumpulan alamat email orang-orang yang mempunyai kesukaan yang sama atau berada dalam satu kelompok tertentu atau komunitas. Ya, kita bikin yang namanya mailing list. Nah, di situ kita bisa diskusi, bisa tanya jawab, tapi ya lewat surat gitu. Kalau sekarang kan udah nggak lagi, orang lebih enak pakai chat, kemudian pakai WA, itu lebih simpel gitu. Nah, jadi kalau kita mereplay salah satu surat yang ada di milis, semuanya orang bisa baca, yang anggota di situ. Sama kayak WA ya, kalau kita nge-replay, orang yang di grup itu bisa baca. Tapi ini bentuknya surat. Saya nggak tahu nih, zamanin nggak? Kalian pernah main ini nggak? Mailing list? Ya. Jadi Iya, Bu. belum pernah. Oke, berarti kalian masih muda-muda. Oke, jadi ini dulu terkenal sekali yang namanya mailing list ini, ya. Terus ada administratornya. Kalau di WA itu sama adminnya ya, tapi kalau di sini ada satu administratornya, kita daftar dulu, baru kita nanti approve, baru kita bisa join terhadap percakapan lewat surat tadi. Ya. Oke. Nah, peran email di dunia kerja dan pendidikan itu apa? Nah, kalau hari ini email ini sangat banyak fungsinya, manfaatnya ya. Dunia pendidikan apalagi, karena semua perkuliahan, semua pembelajaran sekarang melalui tatap maya, tidak melalui tatap muka lagi. Jadi kalau kita mau akses apakah itu Zoom ataukah Google Meet atau Microsoft Teams dan sebagainya, ya dasarnya harus punya email gitu. Basicnya harus punya email supaya kita bisa join ke dalam tadi fasilitas-fasilitas tadi ya. Kemudian apalagi di teknologi kalau Anda main game itu juga kan yang didaftarkan emailnya. Ya. Kemudian mau bikin website yang didaftarkan emailnya. Ya. Nah, terus kalau Anda bekerja saat ini udah nggak lagi ngirim surat lamaran datang ke sana, tapi mengirimkan surat lamaran melalui email, gitu. Ya. Kemudian bagaimana kita berkomunikasi dengan mitra bisnis kita, dengan rekan bisnis kita, dengan partner, dengan supplier, semua melalui email. Ya. Kemudian mencari peluang bisnis baru juga bisa melalui email. Misalnya apa? E-commerce, ya. E-commerce itu kan salah satu bagian dari industri dunia bisnis di mana bisa memanfaatkan dan membuka dunia kerja yang baru. Oke, ini secara internal. Secara internal di sekolah, ya, ini contohnya di si Google ini udah ngasih platform yang bagus banget buat education ya, buat pendidikan kita. Mereka ngasih banyak fasilitas. Tadi salah satunya tadi yang saya bilang ada Google Drive yang harus kalian manfaatkan, kemudian kita ujian atau ngasih tugas, dosen ngasih tugas ke mahasiswa pakai Google Form dan sebagainya, itu manfaat email secara internal. Jadi proses belajar mengajar lebih efektif, ya. Nggak perlu lagi ngirim email satu-satu, cukup dengan Google Form, kemudian dari Google Form itu si gurunya, pendidiknya atau dosennya bisa menarik data mahasiswa mana saja yang sudah membuat tugasnya atau mengirimkan. Nah, begitu juga ketika Anda mau membuat satu tulisan misalnya TA, ya, bimbingan sekarang sudah tidak lagi mahasiswa datang ke rumah dosen atau janjian ketemu di kampus, ya. Tapi bimbingan sudah bisa melalui online, gitu, dilakukan secara online. Jadi inilah yang membuat segala sesuatunya komunikasi menjadi lebih mudah, lebih hemat dan lebih cepat, ya. Dan sebenarnya
ada positifnya, ada negatifnya. Positif negatifnya bagaimana ya, namanya komunikasi melalui media elektronik ini pasti ada positif dan negatif. Segala sesuatu yang kita lakukan pasti ada plus minus ya. Contohnya kayak yang tadinya kita nggak pernah ketemu dengan orang lain, ketika ada internet ya, dengan adanya jaringan internet kita bisa ketemu dengan orang-orang yang jauh ya. Tapi bisa juga menjauhkan yang dekat ya. Kalau kita sebelah-sebelahan aja harus ngobrolnya melalui media misalnya seperti itu, kayak WA atau Zoom atau sebagainya ya. Kemudian eksternal, peran email dalam dunia pendidikan dan dunia kerja secara eksternal ini semakin luas ya. Jadi masyarakat luas sudah mengenal apa yang namanya email, sampai anak-anak SD pun kenal email. Karena dulu tuh email tuh hanya digunakan oleh orang yang sudah bekerja. Tapi sekarang popularitasnya sudah semakin kesini, semakin banyak yang menggunakan karena anak-anak kecil juga pakai handphone. Ketika pakai handphone, dia harus mendaftarkan diri, subscribe-nya itu submit-nya itu dengan menggunakan emailnya. Ya. Kemudian juga menjadi identitas komunitas sekolah misalnya. Kalau dia sekolah ya pakainya misalnya ACID seperti itu ya. Bukan lagi pakai email yang umum misalnya Gmail atau Hotmail gitu ya. Oke. Ini perannya atau fungsinya di internal dan eksternal. Nah, kemudian bagaimana cara etika di dalam beremail? Nah, ternyata ketika kita mengirim surat melalui elektronik, tetap harus memperhatikan etika. Ya, ada etika beremail. Tadi saya sampaikan bahwa Anda wajib menuliskan subjek, mengisi subjek, beri judul atau isi surat yang akan Anda kirim. Supaya si pembaca langsung tahu ini surat mengenai apa. Itu bagian dari etika beremail. Ketika Anda nggak nulis, maka sebenarnya si penerima mau langsung di trash ya, misalnya dibuang ke junk ya, ke tempat trash box-nya, ya nggak masalah. Misalnya dia nggak mau baca atau mungkin males gitu ya, atau kelewat gitu ya, itu nggak apa-apa. Karena bagian dari etika beremail itu adalah si penerima email tahu siapa tamunya gitu. Sama ketika Anda berkunjung ke rumah, Anda tahu si si pemilik rumah tahu siapa tamunya seperti itu dan punya keperluan apa. Ya. Nah, ini untuk menghindari Anda mendapatkan email yang tidak penting, atau jangan mengirim email ke orang yang Anda tidak kenal atau Anda tidak punya kepentingan gitu. Ya. Kemudian gunakan BCC pada saat mengirim email ke banyak orang yang tidak saling mengenal. Jadi kalau misalnya tadi kita tidak perlu men-CC-kan surat atau memberikan tembusan surat, tapi orang yang kita CC-kan tidak kenal atau tidak tahu, tidak perlu tahu, ya pakainya ini BCC tadi ya. Kemudian kirim pesan yang singkat dan jelas. Biasanya di badan email Anda nggak perlu nulis panjang lebar ya, Anda cukup menuliskan intinya, poinnya apa. Kemudian penjelasan itu ada di file attachment gitu. Misalnya isinya dokumen yang banyak gitu ya, itu adanya di attachment. Jangan semuanya di copy paste ke mana? Badan emailnya. Ya. Nah, perhatikan cara menulis. Jangan semuanya pakai caps lock, jangan semuanya pakai huruf besar. Ya. Jadi pakailah kalimat-kalimat yang memang digunakan di dalam tata bahasa, ya. Oke, kemudian gunakan ini emoji, ya. Kalau memang maksudnya ada kalimat yang perlu dijelaskan dengan tanda, karena kan biasanya kalau kita menulis kalimat kan orang yang membacanya tidak langsung tahu ekspresi kita, ya. Tapi Anda bisa menggunakan emoji untuk menghindari kesalahpahaman. Ya. Kemudian jangan blast ya, jangan mengirim ke banyak orang email ini. Kayak kita kalau misalnya kirim WA
Misalnya kayak nih kalau udah mau lebaran, lebaran biasanya itu banyak ucapan-ucapan yang kita kirim langsung ke semua orang, das langsung gitu ya. Nah, email jangan ya. Karena ini akan mengganggu. Kecuali memang Anda sudah buat dalam satu folder yang penerimanya ini khusus satu divisi, misalnya seperti itu, marketing semua, atau mungkin satu komunitas kalian gitu ya, itu nggak apa-apa. Tapi kalau untuk semua orang yang ada di kontak emailnya jangan, ya, karena nggak semuanya mau menerima email-email yang tidak ada kepentingannya atau keperluannya. Oke, kemudian jangan lupa cantumkan nama atau inisial kalian atau si pengirim email di akhir pesan, di akhir email itu sendiri. Oke, kemudian ini tanda yang bisa Anda gunakan, ya, tanda-tanda yang Anda gunakan, ya. Nah, ini hampir sama dengan apa namanya yang ada di handphonenya di WA, ya. Oke. Ini pembahasan mengenai email. Oke, saya akan stop share. Baik, silakan diaktifkan dulu kameranya. Ya, nanti untuk materi-materi ini kalau di buku kan ada formulir pembuatan email dan sebagainya, Anda bisa pelajari ya. Anda bisa pelajari, khusus untuk materi yang tadi, Anda bisa download nanti di website seperti biasa. Oke, ada yang mau ditanyakan? Dari materi hari ini, materinya simple, singkat, dan sederhana. Oke. Oh ya, kalau tidak ada, Bu, ya. itu kalau misalnya password menggunakan simbol itu gimana ya Bu? Lebih aman nggak Bu? Kata teman sih mending lebih pakai ke simbol Bu. Iya, kalau gini, kalau ke simbol itu kan sebenarnya kan yang tahu hanya kita aja, ya. Amannya sih aman, ya. Tapi kadang-kadang kita sering lupa kombinasinya, maksudnya kombinasinya jangan terlalu banyak gitu. Misalnya A pakai Akeong gitu kan. Misalnya Avian, A depannya aja, jangan dua-dua A-nya pakai Akeong gitu, ya. Akeong baru Vian gitu. Itu kan lebih mudah mengingatnya. Jadi sesimpel mungkin Anda mengingat. Kombinasi memang harus ada kombinasi supaya tidak mudah kebaca. Gitu. Ya. Oke. Oke Bu, siap Bu. Makasih Bu. Sama-sama. Yang lain? Saya mau, kalau tidak ada pertanyaan, saya mau bahas mengenai tugas yang kemarin ya. Jadi tugas yang kemarin yang belum bisa saya akses itu punya Avian, kemudian Bani, kemudian Haris, kemudian Nur. Ya. Jadi nanti Anda nggak perlu kirim email lagi, cukup dibuka aja itunya aksesnya, ya, supaya saya bisa akses gitu loh, karena aksesnya itu masih di close gitu di Google Drive-nya kalian, gitu. Nah, siapa nih? Haris nggak bisa. Haris nanti kalau nggak bisa minta ajarin sama siapa yang udah berhasil. Wahyu bisa, Putri bisa, Oriza juga bisa tuh udah. Ya, mungkin minta tanya sama yang udah pada bisa nih. Caranya sih gitu, masuk ke Google Drive, kemudian nanti di open access untuk yang memiliki link ini gitu, yang dibagikan link ini gitu. Cuma gitu doang sih, cuma ngebuka doang. Nah, ya? Tapi cuma melihat nggak apa-apa kan Bu ya? Kenapa? Cuma melihat keterangannya. Nggak jelas, suaranya kecil banget. Gimana? Iya, jadi tadi udah saya buka dan itu yang akses link itu cuma bisa melihat. Iya, yang bisa melihat itu cuma saya, karena kan enggak, cuma yang dikirimin aja. Yang punya aksesnya saya kan. Jadi itu kirimkan tugasnya dikirimnya ke Google Form-nya saya. Jadi yang bisa buka ya cuma saya gitu. Coba saya cek ya. Siapa namanya? Haris. Oke.
Udah nih. Oke, good. Udah. Itu bisa. Dari tadi ngotak-ngatik itu, Bu. Jadi kamu tadi nggak kuliah, nggak dengerin saya, ngotak-ngatik itu tugas. Nggak dengerin sekalian buka buku terkait ini kan? Oke. Iya. Udah bisa. Nanti berarti Afian ya. Afian nanti terus tolong kasih tahu Bani ya. Bani nggak ada hari ini. Oke, Bu, siap. Kirain nggak bisa. Belum ya, Bu. Coba punya Afian saya tes dulu. Bentar, Bu. Saya juga. Udah belum? Afian. Masih belum bisa. Belum bisa, Bu. Ya, bentar saya coba ini lagi. Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan atau disampaikan? Tumben hari ini pada nggak kuliah, kenapa? Oh iya, itu kebanyakan tadi banyak yang ngechat saya katanya shift 2 terus katanya HP-nya lowbat. Ada juga yang bilang katanya baru istirahat di kantor di PT-nya dan mau kuliah takutnya terbatas waktu. Bayang lagi sih Bu. Dan Aif katanya lagi di perjalanan. Oke, banyak yang shift 2 ya. Kalau misalnya gini, Iya, minggu depan jamnya kita atur, kalian bisanya di jam berapa sampai jam berapa, karena kan puasa itu kan pasti nanti kepotong di jam buka puasa. Kepotong di tarawih juga ya. Ada juga, Bu. Gimana, mau di jam yang normal atau mau diatur lagi? Saya sih sepakatan aja. Kalau untuk materi minggu depan itu apa sih? Materi sih bisa menyesuaikan. Sahur aja kali Bu ya. Ih, Buset. Atris. Seger sip 1 nggak. sahur ya. Kalau jam habis buka nanti kalian 6:30 juga belum masuk. Misalnya 6:30 sampai jam 7, malah lebih pendek ya. Iya, tadi juga kan ada yang bilang kayak gitu katanya, Bang, izin Bang nggak masuk. Emang kenapa? Karena saya mau terawehan di PT katanya. Nah, terus saya bilang, terawehan di PT. Ini maghrib aja belum loh. Ya pasti nanti lewat maghrib kan. Pelajaran Bu ini biasanya nggak sampai 6:30. Dia malah bilang terawehan. Iya, maksud saya gini, biar semuanya bisa dapat materinya. Hai Nur. Nur baru join ya? Iya, Bu. Omelin Bu. Nyalain dong kameranya dong. Omelin Bu, Nur Bu. Parah baru Lagi join. diempang, Bu. Parah Nur lu, parah gila Nur. Kalau misalnya saya mundurin Omelin, dari Bu. mulai di jam 6 juga nggak bisa juga ya, sama aja ya. Nah gitu, kan kelihatan cantiknya. Oke Nur, tugasnya Nur belum dibuka aksesnya, jadi saya belum bisa lihat ya. Nanti tinggal di open aja ya. Ya, Bu. Ya. Oke. Berarti gimana? Tetap di jam biasa? Reguler aja lah Bu. Biasa aja ya? Biasanya, Bu. Oke, ya sudah kalau gitu. Sepakatan aja. Yang penting materi tetap harus dipelajarin. Tambahan saya kasihkan di materi saya. Ya. Siap Bu. Oke, baik. Kalau tidak ada lagi yang disampaikan, saya akan tutup untuk perkuliahan hari ini. Nggak ada? Oh ya, saya mau print dulu. Ini. Yang izin siapa aja di ini ke saya dong? Bani kerja, Bu. Nih, Saifur Rahman. Cat dong, cat. Aib izin. Chat. Bisa nggak? Bisa Bu. Eris. Di chat dulu deh biar saya masukin nanti kalau di absennya. Sama berbuka puasa Bu. Ya, ini mau di chat di sini apa di chat di WA yang nggak masuk, yang izin? WA. Oke deh, saya catat deh tadi. Bani, yang shift 2. Bani, shift 2. Tantri. Siapa? Tantri.
Tantri. Kalau yang shift 2 ini suruh ikut di hari Jumat pagi ada, bisa nggak? Saya di Jumat pagi ada kelas ini juga sama mata kuliah ini. Di Malu kali, kelasnya Bu. adik. Ya Allah, malu sama siapa sih? Kan apa namanya, kelas kita aja jarang open kamera, apalagi kelas lain, Bu. Itu kelasnya banyak, 34 mahasiswa. Wah, Apalagi 34. banyak banget ya. Ibu, Arya Mandala izin. Arya kenapa? Ada kerjaan sampingannya, Bu. Nah, Ora Sempang. alhamdulillah ya Nur ya. Iya. Sempang. Oke, Bani, Tantri, Arya siapa lagi? Ahmad Saifur Rahman, Bu, lagi di perjalanan. Oh, Oke, banjiran. Kan deh. Sudah? Cuma 4 Rahman orang? banjir. Rahmawati baru pulang katanya. Kalau si Faisal kemana ya? Nggak pernah ikut kuliah. Faisal kerja, Bu. Katanya ngatur waktunya yang susah dia bilangnya katanya. Masih ini 3 nggak? shift Masih soalnya. aktif nggak? Masih aktif kuliah nggak? Tapi nggak pernah on sih dia kalau kuliah tuh sekarang. Tapi masih kan? Masih ada kan? Maksudnya di kelas-kelas yang lain ada? Kurang tahu, tapi dia katanya sempat mau izin sih. Izin buat apa? Cuti dulu katanya. Oh gitu. Tapi belum tahu juga, belum jelas. Oh, soalnya di kelas saya nggak pernah ada malah kayaknya. Sama, Bu, offline juga nggak ada. Siapa? Offline juga nggak ada. Oh, oke. Emang kalian ada kelas offline? Ada Ada. akuntansi Iya, setiap hari Selasa. Oh, akuntansi. Oke. Iya, baik. Oke, baik. Selamat berbuka puasa. Untuk sebentar lagi ya? Sudah belum sih? Bentar lagi. Oh, bentar Belum, lagi. Bu. Belum ya, Udah, 5 menit Bu. lagi. 5 menit lagi. Waktu Mau ke Indonesia bagian mana? Brebes. Oke, Berbeda dulu. saya akhiri untuk perkuliahan hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sehat ya buat semua. Iya, Siap, Bu. Bu. Ya, Makasih, Bu. sama-sama. Makasih, Bu. Saya langsung live. Ya, Bu. Nur, tugas kerjain, Nur. Ada